Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa maj'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan banyak kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dan tetap dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas izin dan ridhonya dari Allah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Yang terhormat Ustadzah Rahma selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan hasil tugas saya terkait video ragam bahasa. Yang saya sayangi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi ISIMU Pacitan di kampus Gunung Kidul, terima kasih karena telah berkenan menyimak video dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya terkait bab haid, yang mana haid ini merupakan tabiatnya wanita, sangat identik dan bisa dikatakan tidak bisa terlepas atau tidak bisa lepas dari wanita. Baik, langsung saja. Pengertian haid secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang mengalir atau memancar. Kemudian dari sudut pandang terminologis atau istilah, kesepakatan ahli fikih mengartikan darah haid itu biasa keluar pada diri seorang wanita di hari-hari tertentu. Haid ini memiliki dampak yang membolehkan meninggalkannya ibadah dan bisa digunakan sebagai alat ukur selesainya masa iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Beberapa poin untuk memahami definisi dari haid, kurang lebihnya yang pertama, darah tabiat yang diartikan sebagai darah haid adalah fitrahnya wanita, tidak tergolong ke dalam darah yang rusak atau fasad. Kemudian sebab haid merupakan darah tabiatnya wanita, maka setiap wanita memiliki perbedaan keadaan haidnya sesuai fitrah masing-masing. Dan haid ini merupakan tanda baliknya. Jadi wanita yang sudah mengalami haid bisa dikatakan dia sebagai seorang yang sudah balik. Darah haid bersumber dari dalam rahim, yang artinya rahim ini menjadi tempat keluarnya darah haid. Kemudian hikmah adanya darah haid seperti yang kita ketahui bahwa janin yang berada di dalam kandungan seorang ibu tidaklah dapat memakan sesuatu seperti layaknya anak atau bayi yang berada di luar kandungan, serta tidak mungkin pula bagi si ibu untuk memberikan sesuatu makanan kepada janin tersebut. Maka Allah menjadikan darah haid pada diri wanita sebagai zat makanan bagi janin tanpa melalui proses mengunyah dan dicerna, yang kemudian disalurkan
lewat tali pusar, terus melewati urat dan akhirnya menjadi zat makanan untuk si janin tersebut. Tanda-tanda permulaan dan berhentinya haid. Nah, tanda awal datangnya haid dapat dilihat dengan munculnya darah pada waktu kebiasaan atau perkiraan waktu haid. Maksudnya yaitu darah yang warnanya hitam pekat dan juga memiliki bau yang tidak sedap. Adapun tanda selesainya haid dapat dilihat dari salah satu dari dua tanda yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama adalah al-jufuf atau kering, yaitu keluarnya apa yang menjadi isi rahim dalam keadaan kering. Nah, hal ini dapat diketahui dengan cara si wanita memasukkan sesuatu, bisa berupa kain atau kapas ke dalam, mohon maaf kemaluannya, lalu ketika dikeluarkan kain atau kapas tersebut dalam keadaan kering. Kemudian tanda yang kedua, al-qasah al-bayda, yang mana ini adalah tanda berhentinya haid dengan keluarnya cairan berwarna putih dari dalam rahim. Lalu untuk hal-hal yang dilarang wanita haid itu ada seperti sholat, puasa, tawaf, talak, jima. Kemudian untuk hal-hal yang diperbolehkan bagi wanita haid, di sini ada tadarus Al-Quran, berzikir, bersujud saat mendengar dan membaca ayat sajadah, bisa turut menghadiri ke tempat sholat id atau memasuki masjid juga, kemudian makan dan minum bersama suami, dan yang terakhir tidur satu selimut dengan suami. Nah, hal ini atau beberapa poin ini masih bisa dikerjakan atau dilakukan oleh wanita yang tengah haid. Pergi ke kebun tanam lengkuas, tidak lupa menanam kuaci. Ilmu Allah sangatlah luas, belajar itu tak pernah usai. Cekap semanten mawon saking kula, kathah lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.